Kalau ibu-ibu misalnya Bu, karena duitnya banyak, iya, akhirnya kena penyakit. Penyakitnya apa? Belanja sana sini. Iya, pengen beli tas ini, padahal tasnya udah di rumah udah 10 Pak. Belum puas, yang ini belum punya, itu belum punya. Beli itu penyakit itu Pak. Ya, itu namanya penyakit apa? Rakus. Ya. Harus diobati dengan cara apa? Dengan cara tahan. Semua keinginan kita tahan. Apa manfaat? Pikirkan baik-baik. Kalau saya beli itu apa manfaatnya? Saya udah punya tas, ngapain lagi? Ya. Kita pengen beli sepatu, wah ini yang ini belum punya, itu belum punya, karena merasa banyak duit, pengen beli semuanya. Padahal sebetulnya kita punya sepatu 2, 1 juga sudah cukup. Tahan keinginan itu saudaraku. Jangan punya sifat syarah, rakus, semua pengen dimiliki. Padahal ya itu malah memperberat hisab nanti pada hari kiamat akhul Islam. Antum juga misalnya ya rakus dalam makanan, pikirannya cuma kuliner aja. Obati itu penyakit Pak, itu penyakit rakus namanya Pak. Dengan cara apa? Sering puasa sunnah. Sering puasa apa? Sunnah. Obati. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wasabru ala mudawati maradil qalbi. Ya, sabar untuk mengobati penyakit hati itu lebih agung, Mbak, daripada sabar untuk mengobati penyakit badan. Karena kalau kita tidak sabar mengobati penyakit hati, akibatnya apa, Pak? Akibatnya kita akan sabar di neraka. Sementara sabar di neraka udah nggak ada manfaatnya, Pak. Fa inna maradul badan yakhlusu minhu bil maut wa maradul qalbi adabun yadumu ba'dal maut. Penyakit badan paling banter ya, menyebabkan badan mati, udah selesai. Kalau badan sudah mati selesai, Pak. Tapi penyakit hati adabnya terus menerus di neraka masalahnya, Pak. Setelah mati pun terkena adab gara-gara penyakit hati itu. Di kuburan pun ia terkena adab gara-gara penyakit hati itu. Di akhirat pun ia terkena adab gara-gara penyakit hati itu. Penyakit hati itu masalahnya dibawa ke kuburan, Mas. Tapi kalau penyakit badan nggak dibawa ke kuburan, justru menggugurkan dosa, mensucikan ya kesalahan. Penyakit badan. Kalau antum ya kena kanker, akibat kanker meninggal dunia, insya Allah Allah telah mencuci dosa-dosa antum. Bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Dan Allah sudah berjanji, orang yang diberikan oleh Allah penyakit lalu ia sabar dan meninggal, Allah pasti masukkan ia ke surga. Itu untuk penyakit badan. Tapi kalau penyakit hati, kita mati dalam keadaan membawa penyakit hati, waduh Pak, repot di kuburannya, Pak. Repot di kuburnya, Pak. Diazab dia. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Maka kata beliau, "Yanbaghi lillazi yatibbu nufusal muridin alla yahjuma 'alaihim biriyadhah fi fannin makhsus hatta ya'rifa akhlaqahum wa amradahum. Idh laysa ilaju kulli maridin wahida." Ya. Dan orang yang ingin mengobati jiwa, jangan hanya memberikan satu obat. Ya. Semua penyakit dikasih obat yang sama. Enggak seperti itu. Badan saja kalau sakit, Pak, enggak mungkin obatnya itu lagi. Sebagian ikhwan yang tidak paham, Pak,
Ya. Penyakit ini kasih habis habas sauda, penyakit itu habas sauda, ini habas sauda, semua habas sauda. Rasulullah nggak begitu. Ya. Rasulullah terkadang memberi dengan habas sauda, terkadang dengan madu, terkadang dengan cara apa? Ya, dengan cara dimuntahkan dan yang lain-lainnya. Maka orang yang ingin mengobati penyakit jiwa harus kita paham dulu apa jenis penyakitnya apa. Apa penyakit yang ada pada diri kita, ini penting sekali Pak. Kenali. Oh saya ini kok, penyakit saya ini kok sekarang subhanallah udah jarang zikir sama Allah. Wah kenapa nih? Kalau kita sekarang udah jarang zikir, pasti ada sebabnya tuh Pak. Yang namanya penyakit ada sebab nggak? Yang namanya penyakit ada sebab. Kenapa sih fulan kena penyakit diabetes? Oh dokter berusaha mempelajari. Oh sebabnya ini rupanya. Ya. Demikian pula kenapa kita ini kena penyakit jarang zikir? Oh sebabnya rupanya asyik nonton YouTube. Oh pantesan. Oh sebabnya rupanya asyik main game. Pantesan. Ya. Kena penyakit sombong. Kenapa kita kok saya sombong gini ya? Oh rupanya kita diberikan oleh Allah kelebihan. Lalu kita tertipu dengan kelebihan tersebut. Segera kita ingat saudaraku sekalian.